wabarakatuh. Masih jumpa kembali di channel budidaya jangkrik Bumen. Kebetulan ini pas tanggal 30, jadi jangkrik saya ini sudah umur, kemarin penetasan itu tanggal 10 ya. Jadi kalau ini tanggal 30 berarti sudah umur 20 hari pemirsa. Ya, saya setiap hari mungkin saya kadang-kadang 2 hari sekali meliput peternak jangkrik saya ini ya pemirsa. Ini cara merawat jangkrik yang sudah umur 20 hari pemirsa. Mungkin Anda penasaran juga, mungkin Anda nggak yakin karena Anda belum pernah mencoba punya box sebesar ini pemirsa. Jadi saya emang bukan karena saya pamer ya, tapi saya ini punya nggak cuma satu lokasi pemirsa. Belakang ini pun gede banget tuh ya, tuh. Anda bisa melihat sendiri ya. Jadi saya tuh punya gudang, kalau nggak salah ini kan gudang nomor 2, ada gudang 1, ada nomor gudang 2. Ada nomor 3, itu nomor 3 kita gabung sama petani-petani saya. Makanya saya selalu kan memberikan contoh buat kalian semua ya. Jangkrik kemarin harga 15.000 sampean tidak ternak. Sampean gugur jangkrik murah nggak ketemu. Ya ini sekarang akibatnya petani-petani jangkrik yang malas usaha. Ini umur saya umur jangkrik saya ini ya 20 hari. Ini box jangkrik raksasa pemirsa. Mungkin kalian Anda ngelihat di YouTube jarang sekali yang namanya peternak jangkrik pakai kayak gini ya. Walaupun di Jawa Timur itu pakai triplek ya, itu pakai triplek lah. Nggak di Jawa Barat pun kadang-kadang, nggak cuma di Jawa Timur, Jawa Tengah yang boxnya kandangnya panjang-panjang banget itu semua itu pakai triplek. Itu diisi paling 2,5 ons ya, satu box tripleknya. Tapi ini punya saya pemirsa, ini satu box ini saya ini isi 3 kilo telur jangkrik. Mungkin penasaran kalian nanti hasilnya seperti apa. Ini jangkriknya ya udah umur 20 hari. Saya ini baru pagi ini, seharian kemarin saya itu nggak tengok ya, karena saya bongkar jangkrik di teman saya itu banyak banget. Ini sepanjang box 10 meter kurang sedikit ini ya, lebar 2 meter. Ini dahsyat sekali ya. Sudah saya kasih pakan pur sama ampas, langsung saya kondisikan yang namanya semprotan air. Ini belum saya kasih dedaunan widuri ini ya. Ini rencana mau ke pantai bersama tim saya, sudah ngontek ke saya barusan, ketemuan nanti di Bocor apa di mana. Oke lah, nanti saya secepat ini mau ke sana. Nah, dan saya ini memberikan contoh untuk para petani atau pemirsa yang ingin cara budidaya jangkrik pemirsa. Ini ya 20 hari jangkrik saya sudah besar seperti ini pemirsa. Ini jadi samping kita perawatannya, debok pisangnya banyak ya, debok pisang ini banyak. Kita ada daun widuri dari umur 15 hari udah saya ajarin ini ya. Kemarin ini penuh pemirsa ya, namanya debok pisang ini nggak ada namanya kelihatan pemirsa. Anda pun melihat sendiri di channel saya kemarin di belakangan ini ya. Ini sampai sudah tinggal papah-papahnya saja pemirsa. Berarti ini sudah mau namanya dedaunan seperti pohon widuri. Di samping kita pohon widuri kayak gini nih buat rumah juga ya, buat rumah ini tinggi ya. Jadi ini besok jangkrik ini bakal meledak tinggi banyak. Ini mungkin bisa sampai merata sini ya, kalau 10 hari lagi kita mau panen ini insya Allah. Soalnya ini 3 kilo telur jangkrik ini kalau kelihatannya seperti ini pemirsa, ini rata ya. Nah tuh, ini merata semua penetasannya ini ya, rata ini ya. Tuh ya, Anda bisa melihat. Walaupun di tengah-tengah sisi ini mas ya, ini tengah-tengahnya ini semua itu jangkrik semua itu ya. Apalagi di bawah kayak gini ini panas. Ini cuaca dingin hujan ya. Kalau lagi cuaca panas nanti jangkrik ini naik semua pemirsa. Nah ini persis 20 hari ya. Jadi tepatnya pas 20 hari ini penetasan ini sempurna. Jadi saya total hari tanggal 10 saya taburkan itu belum menetas semua ya. Masih sekitar sepertiganya dari 1 kilonya. Tapi begitu umur di tempat box saya ini ya, pas umur 4 hari 5 hari langsung menetas semua pemirsa ya. Karena saya bikin ayakan telurnya juga, cara angkremnya telur jangkrik itu saya di pasir itu 4 harian semua. Jadi 8 hari ini saya ayakin langsung saya tabur ya. Jangkrik-jangkrik seperti ini ya mas, kalau perawatannya bagus, ini 3 kilo
telur jangkrik kalau betul-betul pakannya seperti saya kayak gini mas ya, nggak kekurangan lah. Yang penting kita jangan banyakin pur terus, janganlah, bukan kita nggak bisa beli pur, bukan seperti itu mas ya. Jadi untuk memperirit juga untuk supaya jangkrik ini banyak variasi pakanannya ya. Banyak, saya barusan tadi nengok ke peternak petani saya ya, itu cuma kelaras doang, kelaras aja. Debuk pisang sama sekali nggak ada yang namanya kayak saya kayak gini. Yang namanya debuk pisang ini ya, di samping masih basah itu dipotong kecil-kecil ya, 2 cm kayak gini, ini supaya buat makan sambil buat minum ya. Di samping itu nanti kalau kita semprot airnya itu nggak begitu langsung kering mas ya, jadi kelaras itu nggak bakalan basah ya. Makanya kalau kelaras dedaunan pisang kering basah itu yang kadang-kadang kumel itu ya, di jangkrik itu tidak sehat. Jadi ini kalau kita bongkar besok ini kelaras di bawah ini rumahnya mas ya, ini kering mas. Makanya banyak sekali petani jangkrik yang kadang-kadang sudah punya box 10-5 itu belum paham juga, memahami cara mempelajarinya itu belum pinter lah, cara sinaunya bahasa Jawa ini belajar orang bisa-bisa. Makanya saya selalu kan memberikan contoh supaya petani lainnya ya, dimanapun Anda berada lah, belajar petani jangkrik, usaha budidaya jangkrik. Kalau dirampat seperti ini mas, itu sampean itu punya harapan ya. Kalau sampean jual jangkrik susah lah untuk wilayah Kebumen, insya Allah lah kita yang penting komit, barang sabar. Jual jangkrik itu nggak kayak jual nasi goreng ya, nasi goreng dimakan langsung dibayar. Kadang-kadang jangkrik itu ya kita nabuk ke kios jangkrik kita taruh, minta 20 bang, ada nggak 20 lagi bang, ada. Itu berarti kios itu punya channel, punya link untuk ke sales-sales. Makanya kemarin saya bisa jual 1 kintal itu saya kirimkan ke kios 2. Itu kurang mas, sampai detik-detik ini ya, tanggal 20 ini 30 ini kurang mas. Namanya kios jangkrik itu minta ke saya semua, demi Allah Rasulullah mas. Banyak petani jangkrik yang nawarin ke kios-kios, tapi nggak begitu minta banyak, mencoba dulu melihat seperti apa penimbangannya. Terus kita berjalan berapa minggu, seperti apa jangkriknya, bagus-bagus enggak, sehat enggak. Tapi alhamdulillah lah saya itu sudah mempelajari semuanya ya sama petani-petani jangkrik saya, supaya jangkrik ini nanti dibongkar, dipaneni itu di kios nggak mati ya. Harus kita kondisikan ya, kita rawat jangkriknya. Kalau kurang 3 hari jangan dikasih namanya seperti daun widuri, jangan ya, nanti jangkrik-jangkrik kalian itu mencret ya, karungin ya. Ini lihat mas pemirsa ya, jangkrik ini setiap pohon pisang ini beratus-ratus bahkan beribu-ribu mas. Seujung ini saya coba lagi nih ya, di bawah mas ya, angkat, walah mas, jangkrik semua ini mas ngumpet. Makanya saya tuh bikin tempat box jangkrik sebesar ini, tengahnya itu ada karpetnya mas, karpet talang itu saya kondisikan, saya taruh di tengah supaya buat nabur seperti pur. Di samping pur ini saya kasihkan di sini banyak, di samping-samping setelah ini mas, kita baru tabur mas 1 bak air itu ya, barusan tadi nih, bak mandi jangkrik ini, ampas tahu 2 kilo, pur 2 kilo saya oleh-olehkan ya mas. Di ini nih, bak ini hijau ini barusan ini tempatnya ini ya, ini langsung saya taburkan, saya kasih air secepat mungkin ini mas, langsung dikondisikan dimakan ya. Makanya seperti itulah saya berikan contoh untuk para petani jangkrik supaya tidak gagal panen lagi lah. Harga jangkrik sekarang lagi di kota Kebumen 45 sampai 50.000 pemirsa. Itu pun jarang ada yang punya jangkrik mas. Ada itu pengepul besar pun kebanyakan masih kecil. Itu baru dikirim ke Jakarta, ke Bandung, ke luar kota. Jadi untuk wilayah kota Kebumen kurang. Itu aja di kota Kebumen mas. Makanya kadang-kadang saya selalu berikan untuk petani saya khusus, bikin box lagi, nambahin lah. Jangan khawatir nggak laku. Yang namanya usaha itu kalau lagi sepi ya sepi, lagi murah, lagi mahal, lagi punya untung nggak ketanggungan, nggak kira-kira untungan jangkrik. Modal telur 180.000, 1 kilo, purnya 60.000 itu berapa mas? Belum ada 500.000 ya, itu dapat 80 kilo, 74. Itu dikalikan aja kalau harga 30 buat bakulan mas, 30 kali 8, 2.400.000, 2.400.000 berarti modal sekitar 500 mas. Kita punya untungan 2 juta itu mas ya.
Seperti itu aja informasi liputan dari saya. Semoga video saya bermanfaat sekali untuk petani-petani juga pemirsa dimanapun Anda berada. Saya informasikan supaya petani jangkrik atau pemirsa supaya paham mempelajari cara budidaya jangkrik dari YouTube saya itu banyak sekali Mas. Saya itu memberi tutorial contoh untuk kalian semua itu bukan apa-apa Mas, bukan kita harus dilihat, bukan. Supaya Anda punya usaha sampingan supaya kita mempelajari, kamu juga bisa mempelajari. Juga panenannya seperti apa. Seperti itu Mas. Jadi kita praktek. Enggak, jangan kan cuma di HP Mas, datang ke tempat yang lebih dekat yang ada hasilnya. Itulah seperti itu. Oke, terima kasih sebelumnya. Saya mohon maaf sekali untuk pemirsa juga peternak jangkrik yang gugur kemarin ya. Saya mohon maaf sebelumnya. Dukung kami ya, share, like, komen, subscribe wajib buat pemirsa dimanapun belajar ternak jangkrik. Caranya seperti itu. Dan saya mohon dukungannya untuk kalian semua ya, di-sharekan ke teman-teman kalian supaya barangkali teman-teman kalian pengen usaha jangkrik atau kalian pemirsa punya modal nggak sempat untuk usaha, bisa dikondisikan dengan teman-teman. Seperti itu aja informasi liputan dari saya. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di tahun akhir ini, tahun 2023 mengakhiri, dan semoga untuk kedepannya usaha peternak jangkrik sukses semua. Amin amin ya robbal alamin.